Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Taufik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal-soal di bidang ekonomi teknik. Nah, banyak yang mengatakan bahwa soal-soal ekonomi teknik tersebut sangat susah. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa sebenarnya soal-soal ekonomi teknik tersebut sangat mudah. Bagaimana untuk cari solusinya? Nah, silakan Anda lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini pada soal ekonomi teknik dapat kita lihat soal kedua, dua rencana untuk menyediakan fasilitas tertentu untuk umum sedang dipertimbangkan. Setiap rencana direncanakan untuk memenuhi kapasitas yang cukup selama 18 tahun untuk melayani pertumbuhan kebutuhan pelayanan selama periode itu. Tanpa memandang rencana apa yang dipilih sekarang, diramalkan bahwa fasilitas akan tidak digunakan lagi pada akhir 18 tahun dan diganti dengan fasilitas baru yang berbeda jenisnya. Rencana 1 membutuhkan investasi awal sebesar 50.000 euro. Ini akan diikuti dengan investasi lain sebesar 25.000 euro pada akhir tahun ke-9. Selama 9 tahun pertama, pengeluaran tahunan adalah 11.000 euro. Selama 9 tahun terakhir, 18.000 euro. Terdapat nilai sisa sebesar 10.000 euro pada akhir tahun ke-18. Rencana kedua, membutuhkan investasi awal 30.000 euro. Ini akan diikuti oleh investasi lain sebesar 30.000 euro pada akhir tahun ke-6 dan investasi sebesar 12.000 euro pada akhir tahun ke-13. Selama 6 tahun pertama, pengeluaran tahunan sebesar 16.000 euro dan selama 6 tahun terakhir sebesar 25.000 euro. Tidak ada nilai sisa pada akhir tahun ke-18. Dengan menggunakan I sama dengan 9%, bandingkan nilai sekarang dari pengeluaran bersih untuk kedua rencana. Nah, di sini kita membandingkan dan melihat mana investasi dengan nilai ekonomis terbaik. Nah, sebelum kita menyelesaikan persoalan di dalam ekonomi teknik, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mengkonversikan soal ke dalam bentuk diagram. Karena ketika kita sudah mengkonversikan soal ke dalam bentuk diagram, hal ini tentunya akan lebih mudah untuk kita pecahkan. Nah, untuk membuat diagram, langkah pertama kita harus menganalisis soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini dari soal dapat kita ketahui ada angka pertama yakni selama 18 tahun. Nah, ini adalah clue pertama kita. Selama 18 tahun ini adalah menunjukkan nilai N-nya atau periodnya. Jadi periodenya adalah selama 18 tahun. Dan yang pertama ini rencana 1. Dan dari sini 18 tahun kita dapatkan diagram, kita buat diagram selama 18 tahun. Dari 0 kita buat sampai tahun ke-18. Ini rencana pertama. Membutuhkan investasi awal, ini adalah nilai present. Jadi di awal investasi kita lihat di sini ini adalah present sebesar 50.000 dan diikuti dengan investasi lain 25.000 euro pada akhir tahun ke-9. Berarti kita punya nilai future di tahun ke-9 sebesar 25.000 euro. Selama 9 tahun pertama, nah di sini ada kata-kata selama yang maknanya adalah nilai annuity. Pengeluaran tahunan adalah, dan diulang lagi di sini dengan kata-kata pengeluaran tahunan.
untuk menekankan bahwa ini adalah sebuah annuity adalah 11.000 euro. Ini annuity 9 tahun pertama, ini adalah dari tahun pertama sampai tahun ke-9. Dan selanjutnya pengeluaran tahunan ini selama 9 tahun terakhir adalah 18.000 euro. Berarti tahun terakhir sebesar 18.000 euro. Ini mulai dari tahun 10, tahun 10-nya ikut sampai tahun ke-18. Ini selama 9 tahun terakhir ya. Jadi kata-kata terakhir dari tahun ke-18 kita ketahui bahwa nilai N-nya adalah 18 tahun, maka 9 tahun terakhir mulai dari tahun ke-10. Dan selanjutnya terdapat nilai sisa. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa nilai sisa atau salvage value itu adalah terletak di akhir tahun ya, dan ini juga ditegaskan pada akhir tahun. Dan nilai sisa ini adalah berupa benefit bagi kita. Maka penggambarannya berlawanan dengan arah cost atau pengeluaran yang kita letakkan. Nah, di sini perlu Anda ketahui bahwa penggambaran diagram harus memiliki konsistensi. Jika kita ingin membuat pengeluaran panahnya ke bawah, maka pemasukan panahnya harus berlawanan arah ke atas. Dan konsekuensi ini bisa saja kita balik. Jika kita ingin meletakkan cost atau biaya pengeluaran di bawah, maka pemasukan atau benefit kita letakkan panahnya ke bawah. Jadi ini boleh kita rubah ya, asal kita konsekuensi bahwa biaya yang kita keluarkan atau cost berlawanan dengan benefitnya. Dan di sini juga perlu saya sampaikan untuk penomoran. Di sini ada F1, F2. Nah, di sini karena ada 2F, ini harus kita kasih nama F1 atau F2 dan letaknya boleh terbalik. Jadi tidak mutlak, bisa saja di sini F1, di atasnya F2. Dan begitu juga dengan annuity 1 dan annuity 2, letaknya penamaan annuity 1 dengan 2 boleh terbalik. Boleh saja di sini annuity 1 dan di sini annuity 2. Ini gunanya nantinya akan memudahkan di dalam perhitungan kita mana yang kita hitung, apakah annuity 1 atau annuity 2. Jadi jelas letaknya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke rencana kedua. Kita lihat di sini untuk rencana kedua diagramnya tetap sama karena kita harus membandingkan dalam jumlah tahun yang sama. Jadi kita hanya bisa membandingkan jika nilai N-nya sama. Nah, di sini N-nya adalah 18 tahun, kita tidak bisa membandingkan antara nilai N 18 tahun dengan 16 tahun ataupun nilai N 18 tahun dengan 20 tahun. Ini syarat untuk membandingkan kedua rencana. Nah, kita lihat di sini rencana kedua membutuhkan investasi awal, ini adalah nilai present sebesar 30.000 euro dan diikuti oleh investasi lain sebesar 30.000 euro pada akhir tahun ke-6. Tahun ke-6 ini adalah nilai future. Dan selanjutnya investasi sebesar 12.000 euro pada akhir tahun ke-13. Tadi pada tahun ke-13 12.000 euro. Nah, selama 6 tahun pertama pengeluaran tahunan sebesar 16.000 euro. Jadi 6 tahun pertama adalah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi 6 tahun pertama di sini kita gambarkan pada diagram. Ini kita namakan dengan A1, 16.000 per tahun. Dan selanjutnya selama 6 tahun terakhir. Nah, di sini 6 tahun terakhir mulai dari tahun 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi selama 6 tahun terakhir ya. Karena N-nya 6 dan ditegaskan bahwa tidak ada nilai sisa pada akhir tahun ke-18. Jadi rencana kedua tidak mempunyai nilai sisa, beda dengan rencana pertama. Dan selanjutnya diagram kita sudah terbentuk di sini. Jadi kita sudah membuat diagram dan ketika kita sudah selesai membuat diagram, selanjutnya kita simpan soalnya jauh-jauh. Jadi kita tidak menganalisis soal lagi karena kita tinggal menganalisis diagram yang sudah kita buat.
Nah, di sini kita mencari nilai present total untuk rencana 1 karena yang diminta adalah nilai sekarang. Nantinya kita bandingkan dengan present total rencana kedua. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk menghitung nilai present total. Dan di sini diketahui nilai I adalah 9% untuk kedua rencana atau bunganya. Nah, ini pertama kita lihat pada rencana 1 untuk menghitung nilai P total. Nah, di sini P total adalah nilai present total di tahun 0. Maka P1 itu sudah tidak perlu kita hitung karena sudah di awal tahun. Dan selanjutnya nilai F1 karena present kita letakkan di tahun 0 dan di tahun 6 ini adalah nilai future, lalu kita pindahkan ke tahun ke 0. Jadi di sini N-nya adalah 9 tahun. Dari tahun ke-9 ke tahun 0 ya. N-nya 9 tahun, F1. Dan kita kurangi dengan F2 karena F2 adalah benefit, maka nilainya minus. F2 kita pakai faktornya P per F. I sama dengan 9 dan N sama dengan 18. Dan selanjutnya nilai A1 kita jadikan present, ini dari annuity, maka faktornya adalah P per A dengan N sama dengan 9. Dan selanjutnya untuk nilai A2 ini kita jadikan future dulu di tahun ke-18, jadi kita pindah nilai future-nya di sini ke tahun 18 dengan N sama dengan 9 tahun. Dan dari future selanjutnya kita pindah ke present dengan memakai faktor P per F. Jadi kita cari nilai present dari nilai future yang diketahui. Dan perlu Anda ingat bahwa di sini F per A artinya adalah F yang dicari, A yang diketahui. Maka di sini dapat kita masukkan nilainya dan juga langsung kita cari nilai ini di tabel bunga yang sudah ada. Misalnya P1 ini nilainya 50.000, ini nolnya turun ke bawah ya. 50.000 ditambah F1 ini 25.000 euro. Faktornya P per F sama dengan 0,4604. Dikali ini dikurangi 10.000, ini F2 kali faktornya P per F 18 sama dengan 0,2120 ditambah 11.000 annuity 1 kali P per A N sama dengan 9, nilainya adalah 5,995 ditambah dengan A2, ini A2 18.000 dijadikan future dulu, faktornya adalah 13,021 dan dijadikan present lagi, kalikan faktornya 0,2120. Maka kita dapat total nilai P untuk rencana 1 ini adalah 170.000 euro 672,64 sen. Ini total untuk rencana pertama. Dan selanjutnya kita lihat total untuk rencana kedua. Ini rencana kedua. Kita menghitung nilai present total untuk rencana kedua. Nah, di sini kita lihat nilai P total untuk rencana kedua. Ini P1 sudah ada 30.000 euro dan selanjutnya F1 ini kita jadikan present, maka faktornya adalah P per F N sama dengan 6 ditambah dengan F2. F2 ini adalah di tahun 13 kita jadikan present dari future, faktornya adalah P per F N sama dengan 13 dan selanjutnya A1 annuity 1 ini kita jadikan present, maka dari sini kita jadikan present, kita pakai faktornya adalah P per A karena present dari annuity. Dan terakhir itu adalah annuity kedua, ini kita jadikan future karena lebih gampang ya. Ini juga bisa kita jadikan present di tahun ke-12 dengan memakai konsensus dari annuity.
Dan di sini sebagai solusinya kita jadikan future di tahun ke-18, maka kita jadikan faktornya F per A dengan N sama dengan 6. Letaknya di kaki terakhir dari annuity di sini. Dan kita kalikan faktornya lagi P per F present dari future dari tahun 18 kita pindah ke tahun 0, maka kita kalikan dengan N, faktor nilai N-nya adalah 18. Dan selanjutnya ini tinggal kita masukkan angkanya dan kita kalikan dengan melihat tabel. Ini nilai P1 adalah 30.000 dan F1 adalah 30.000 yang tahun ke-6. Ini kita kalikan dengan faktornya P per F, N sama dengan 6, 0,5963 dengan I sama dengan 9%. Dan F2 ini yang 12.000 dengan faktornya P per F, I sama dengan 9, N sama dengan 13. Kita dapat melihat di tabel bunga adalah 0,3262 ditambah A1 yang 16.000 kali faktornya P per A, N sama dengan 6, maka kita dapatkan nilai N-nya 4,486. Dan terakhir A2 sebesar 25.000, kita kalikan faktornya F per A 7,523 dan P per F N sama dengan 18 sama dengan 0,2120. Maka hasil ini kita kalkulasikan dengan menggunakan kalkulator. Didapat nilai P total yakni 163.000 euro 451,30 sen. Dan di sini kita sudah mendapatkan sebelumnya total rencana dari rencana 1 dan rencana 2. Dan selanjutnya kita bandingkan nilainya. Rencana 1 ini rencana 2. Total rencana 1 ini adalah 170.000 euro 672,64 sen dan P total yang kedua adalah 163.000 euro 451,30 sen. Nah, di sini dapat kita bandingkan bahwa rencana 2 ini lebih ekonomis atau lebih murah daripada rencana pertama. Dan P total untuk rencana 1, maka dapat kita bandingkan bahwa rencana kedua adalah rencana termurah, maka rencana kedua adalah rencana terbaik. Sini dapat kita tentukan berdasarkan nilai sekarang atau present total. Oke, sekian saja solusi soal ekonomi teknik 2. Oke, terima kasih. Sekian contoh soal kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi di contoh soal berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.